Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini kita semua dihadapkan terjadinya wabah virus COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah virus ini sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Kasus wabah virus corona ini adalah bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan, dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketauhidan seorang mukmin akan menuntunkan bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan, karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa yang merupakan musibah adalah takdir Allah. Takdir di sini dimaknai dengan sebuah ketetapan dan ketentuan Allah yang telah terjadi di hadapan kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ketetapan dan ketentuannya. Manusia hanya dapat mengetahuinya ketika ketetapan dan ketentuan tersebut terjadi. Adapun ketika ketetapan dan ketentuan yang akan terjadi pada manusia juga tidak mengetahuinya. Hanya Allah saja yang Maha Tahu. Dengan demikian, manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka mengubah keadaan yang dihadapinya menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan
sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini adalah sebagai berikut. Pertama, memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat akan menuntunkan kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah. Seorang muslim yang istiqomah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iman yang kuat akan menuntun pula pada sikap sabar. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah rahmat Allah dan selanjutnya dia akan berusaha untuk mengubah kondisi buruk yang dihadapi sekarang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Kebaikan yang dilakukan tidak hanya setelah musibah terjadi, tetapi lebih dari seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah itu terjadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua yaitu jangan masuk ke daerah wabah atau jika tinggal di daerah yang terkena wabah, jangan keluar. Rasulullah SAW telah bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah. Mengisolasi dan menahan diri untuk tidak bepergian terlebih ke daerah yang endemik merupakan suatu pilihan yang harus diambil oleh setiap muslim. Dengan kata lain, sebagai seorang muslim dituntut untuk mampu melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi resiko bencana terutama terkait korban manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu saling menguatkan dan tolong menolong. Sebagai seorang manusia harus saling tolong menolong satu sama lain tanpa mengenal latar belakang suku, ras, maupun agama. Sesama manusia, kita harus memiliki sikap empati, simpati kepada para korban, sehingga kita senantiasa menjauhkan diri dari sikap menghakimi dan menyalahkan korban. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah, terjangkit virus corona, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Untuk itulah setiap orang, terlebih seorang muslim, harus mau untuk saling menguatkan dan saling tolong-menolong satu sama lain. Bahu-membahu bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona
tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat. Dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban meninggal dunia. Saling bertukar informasi yang benar. Bahkan bila suatu saat ada yang isolasi mandiri, maka setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Bukan sebaliknya, malah memanfaatkan kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi. Al-Quran tegas mengajarkan kepada kita dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam penyebaran virus corona, kita harus mampu menjaga pribadi yang bisa memutus mata rantai penyebaran virus itu. Secara bersama, kita perlu membangun kesadaran, pemahaman, dan sikap yang sama untuk secara aktif terlibat dalam mencegah penyebaran virus corona semakin meluas, sehingga semakin mempercepat wabah ini berakhir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang keempat yaitu menjaga kesehatan badan dan kebersihan lingkungan. Menjaga kesehatan badan dengan olahraga maupun makan makanan bergizi untuk meningkatkan imun atau kekebalan tubuh dari serangan virus. Selain itu, kita juga harus selalu melakukan kebersihan lingkungan rumah supaya terhindar berbagai penyakit yang akan timbul. Apabila keluar rumah karena harus bekerja atau urusan penting lainnya, kita taati protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah keempat hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi situasi-situasi sulit karena virus corona ini. Tetaplah kita dalam iman kepada Allah. Jangan panik dan terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.